Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilaheng Masto Nomo Sidam Sekaring Bawon Langgeng, Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak dijawab Oh dijawab. Seneng, jadi kita ketemu lagi dengan saya Cak Monyong di podcast kita Cahaya Batin, Pintu Gerbang Kesadaran Bangsa Nusantara. Hari ini masih dengan mahasiswa UINSA, kebetulan magang di kantor kami Dewan Kesenian Jawa Timur. Kita mau bincang-bincang nih, bagaimana memahami sastra, tantra, dan mantra aksara Jawa. Nah, ada pertanyaan kemarin setelah ada 3 podcast yang kita sampaikan. Kenapa Cak Monyong proses penggambaran aksara Jawa itu masih mengupas tentang benda, kata kerja, dan kata sifat. Biar ini cara menangkap orang-orang terhadap aksara Jawa itu jelas. Jadi kalau aksara Jawa ditangkap dengan hanya sekedar simbol-simbol, takutnya dianggap ada anggapan aksara Jawa tidak rasional. Setelah kita bahas kan rasional, ya, sangat rasional. Kenapa saya setuju mengajak mahasiswa untuk membedah aksara Jawa untuk bisa dipertanggungjawabkan tentang makna-makna pemahaman dalam sastra. Kebetulan ini semua mahasiswa dari sastra Indonesia. Baik pemirsa Cahaya Batin, Pintu Gerbang Kesadaran Bangsa Nusantara. Menarik hari ini, saya akan bahas aksara Ngo. Kenapa kok ini? Saya akan gambarkan makna-makna simbol di dalam pewayangan, nanti bisa dipahami oleh kita. Nah, makna Ngo, ini aksara ke-20, ngeracut busananing manungso. Nah, ini keren. Melepaskan egoisme pribadi manusia. Kok bukan pribadi orang? Nah, berarti yang egois itu manusia apa orang? Tulisannya manusia loh. Berarti manusia kan yang egois. Sing ngamukan. Nek kon tepai turu iso ngamuk. Bisa. Nah, berarti uang nek sumpama uang iku nek turu yo gak iso ngamuk. Tapi ketika kon mangkel kepada seseorang, turu pun kon iso ngimpi. Nah, berarti produk dari pikiran, ciptaan manusia itu sendiri bisa tembus ke alam mimpi. Tapi kalau orang sebenarnya ya turu-turu. Tapi ketika tidur, manusia itu masih numpang di dalam tubuh orang itu, dia menciptakan khayalannya. Kepingin marah pada siapa, kepingin menguasai siapa, kepingin mengambil haknya siapa. Nah, pemirsa Cahaya Batin, ini mahasiswa sudah mulai bisa, karena kita ngomong pendekatan kita seperti pendekatan bagaimana perasaan cinta kepada pasangan. Kan perasaan. Berarti perasaan itu adalah sebenarnya ada di dalam pribadi manusia. Bukan pada orang. Orang setelah ketemu ya wis padha ae wis. Kadang-kadang gendaane arek-arek sing saiki ya wis estes itu wadah plastik karo cireng ya. Wis sudah seakan-akan dunia milik berdua ya. Seakan-akan. Kan itu seakan-akan itu ada di dalam pribadi manusia. Bah ono Pak Dini lewat gak ngereken. Bah ono BBE lewat gak ngereken, pokoknya berdua. Dan kadang-kadang nek gandengan tangan, ini biyen aku loh ya, nah dulu saya tidak peduli, pokoknya tak gandeng, terus koyo gak pernah diucul. Nek sik tepake pacaran. Wis tuwe anak 5 koyo aku ya kadang-kadang diuncal-uncalno mek bojo ya. Nah, kita akan mengembangkan pemahaman tentang ngerajut busananing manungso itu
berarti hati ini harus melepaskan hati. Melepaskan bajunya sendiri yang namanya egoisme. Subhat, takabur, riya, tamak, dengki, ya, korupsi, nyopet, begal. Itu semuanya munculnya dari hati ini. Nah, ada penggambaran, ini saya ingin mahasiswa ini biar bisa menggambarkan. Ada cerita di dalam babat yang disampaikan dalam dongeng Begawan Wisrowo. Begawan Wisrowo ini diminta untuk menikahkan anaknya, tapi untuk syarat menikahkan anaknya kepada Sukesi ini harus mampu membaca tentang babat, tentang tulisan yang namanya yang dituliskan oleh Begawan Wisrowo itu tadi, Sastro Jendro Pangruwating Diyu. Sastro Jendro Pangruwating Diyu. Nah, itu kalau di dalam Jawa itu harus dibaca dari Ngoto Bogomo. Nah, Begawan Wisrowo punya anak siapa saja? Pakai mic-nya. Oh iya. Ada Rahwana, Kumbakarna, dan Sarpakenaka. Oh. Kalau di dalam pembacaan bahwa di dalam apa yang diajarkan oleh Begawan Wisrowo tentang bagaimana mengajarkan tentang anak itu sendiri dalam cerita dongeng. Anaknya Begawan Wisrowo karena tidak mampu membaca Sastro Jendro Pangruwating Diyu, maka katanya akan mengalami kerusakan. Akhirnya dia karena tidak mampu membaca itu Sastro Jendro Pangruwating Diyu, akhirnya punya anak 3. Namanya Rahwana. Nah, di dalam hakikat, nah, kalau syariatnya bentuknya katanya raksasa. Bentuknya syariatnya. Tapi kalau hakikatnya, raksasa itu adalah Rahwana. Kepalanya itu 10. Ini pendekatan saya hakikat, jadi saya penjelasan ini itu tentang pemahaman hakiki. Kalau di dalam diri kita, yang suka mengambil dan memasukkan semua yang datang untuk kamu ingini itu apa? Di mana letaknya? Itulah Rahwana. Rahwana ya disebut doso muko itu tadi 10 katanya mukanya. Nek saiki sembarang, hatimu sembarang. Ya sepeda motor melebu, kerupuk melebu, ya cireng melebu, mie dawet melebu. Ini kan wabeh diinginkan, kepingin duwe jabatan, wong-wong melebu, kepingin duwe Alphard melebu. Hati. Jadi ketika tidak mampu mengendalikan hati, maka Rahwana di dalam hati kita. Jadi penjelasan tantra yang dijelaskan orang-orang itu kadang-kadang hanya dibaca Rahwana, raksasa. Ya raksasa. Sembarang alop dilebokno HP merek A, HP merek B, HP merek sing paling larang. Ini iso ibu sampai ngadekno sawah. Nuruti tuku HP ini anaknya. Rahwana. Anak kedua adalah Kumbakarna. Kumbakarna itu di mana? Katanya bisa menyampaikan tapi tidak bisa melakukan. Duwe kekarepan tapi selalu tidak bisa melaksanakan. Di mana itu? Di pikiran. Karena bentuknya mahkotane dukur, Kumbakarna. Jadi pikiran kita itu sendirilah apa yang disebutkan sebagai Kumbakarna. Tempat semua itu loh. Nek ketok ngene wah kepingin ngene, kepingin ya. Ini bertentangan kan? Pikiran kan. Nah, ini semuanya sumber, jadi ini kalau di dalam Islam itu perang Uhud. Nek gini perang Badar. Perangi hati, perangi pikiran. Uhud ini gunung, perang Uhud nang gunung ya nang pikir.
Ini pemaknaan di dalam semua kitab. Nanti saya bahas kitab Jawanya begitu. Nah, ada adiknya. Rahwana dan Kumbakarna punya adik, raksasa perempuan namanya Sarpakenaka. Sarpakenaka. Kalau Sarpakenaka itu perempuan, penggoda. Siti hawa nafsu. Nah. Semua sifatnya seperti perempuan. Walaupun kamu perempuan, tapi sifatnya perempuan bagaimana? Menggoda kan? Alam ini menggoda. Raksasa perempuan menggoda. Jadi tidak di mana, tidak di gedung-gedung sepi, bukan di gua-gua, bukan di tempat-tempat begitu. Di dalam diri kita sendiri. Siti hawa nafsu. Adam pun kalah. Adam katanya kalah oleh Siti Hawa istrinya karena makan buah kulti, makan buah hati. Jadi kalau suami kalah sama hatinya dimaki-maki istrinya, akhirnya kalah. Kan banyak, termasuk saya mungkin ya. Baik. Ada lagi anaknya dari cerita di dalam epos itu bahwa dia punya anak juga yang bijaksana namanya Gunawangsa Wibisono. Siapa itu? Ya, siapa yang bijaksana? Wibisono. Bijaksana adalah badannya sendiri. Ketika tidak mengikuti kakak-kakaknya, kon gak melok hatimu, kon gak melok pikiranmu, kon gak melok nafsumu, maka badanmu menjadi bijaksana. Itu maksudnya. Di dalam cerita pewayangan sendiri belum tentu bisa menunjukkan letaknya. Tapi ketika saya ajarkan Jawa, ngeracut busana ning manungso, harus melepaskan egoismenya hati, melepaskan egoisme pikiran, melepaskan egoismenya Siti Hawa nafsu, maka kamu akan menjadi Gunawan Wibisono. Di dalam cerita pewayangan Cina pun ada. Contohnya ada Kerasakti. Di mana Kerasakti? Tuh, mencolot-mencolot ya. Udah berpindah-pindah. Mencolot begini. Kerasakti. Katanya kalau dikasih doa sama siapa? Biksunya, kepalanya pusing. Loh kan ya itu. Itu semuanya simbol yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang tidak memahami ilmu hakikat. Ada juga siluman babi cantik bisa menjadi putri. Ya tetap Siti Hawa nafsu atau yang disebutkan raksasa perempuan. Siapa namanya? Sarpakenaka. Ada juga yang namanya siluman kerbau. Ya bodoh. Sembarang lebu. Nek kebo mangan dong. Ya kebone nang kene siluman kerbau. Siluman kera nang pikiran, siluman kerbau nang kene. Siluman babinya yang cantik pakai payung, pakai kipas. Semuanya simbol sama. Bahkan di dalam riwayat Islam juga sama. Sahabat Nabi. Itu ada di mana? Katanya Umar bin Khattab itu keras. Ketika melihat orang kelaparan, dia datang dan marah. Nah, berarti lunggone nek sering ngamuk nang ndi? Nang apa? Sing sering gampang ngamuk. Lha ya wis, mosok hatimu diceluk terus. Waduh, Umar bin Khattab tepake kumat ngono. Berarti kan sama. Ya itu semuanya. Kalau katanya Abu Bakar As-Siddiq itu saudagar kaya raya. Wow, tidak pulang. Di mana yang sing kaya ini? Sembarang ono kabeh jare. Karena saya ini kaya raya. Semuanya simbolik itu menunjukkan kemuliaan Allah agar kamu kenal dengan dirimu sendiri. Itu makna hakikat sebenarnya begitu. Harus kenal sapa sing nang kene, sapa sing nang kene. Oh. Sapa sing nang kene, sapa sing nang kene. Walaupun saya simpulkan begini ini, itulah kenapa orang-orang Jawa menyebut ngeracut busana ning manungsa. Paham ya? Semua pewayangan itu kalau tidak diartikan, tidak dimaknai, kamu nanti bingung dengan cerita dongengnya. Tapi kalau sekarang kan kenal,
Siluman babi di mana? Siluman kera di mana? Gitu loh. Raksasa Rahwana di mana? Kumbakarna di mana? Berarti tidak di luar kan? Ya. Di dalam diri kita. Semoga ini bermanfaat dan sebagai pembelajaran buat kita tidak menafsirkan sesuatu yang tidak Anda ketahui, tapi pahami bahwa aksara Jawa itu menciptakan pemahaman yang dalam untuk memahami yang sesuatu yang tidak kita ketahui. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu. Sakum.